Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam pelajaran matematika untuk kelas 10 semua jurusan. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu mengenai sifat logaritma dan saya berikan contohnya. Sifat-sifat logaritma minggu kemarin dalam pertemuan yang kelima sudah saya jelaskan mengenai sifat-sifat logaritma, yaitu ada 8. Tapi untuk memperjelas materi pembelajaran ini, saya berikan contohnya dari sifat-sifat logaritma tersebut. Contoh dari sifat yang ke-1 yaitu A log XY sama dengan A log X plus A log Y. Ya, untuk supaya kalian itu lebih jelas dengan sifat logaritma yang ke-1, saya berikan contohnya yaitu ada 4. Contoh yang ke-1, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Di sini basis lognya adalah 2. Kalau penjumlahan artinya kan harus dikali ya dalam sifat logaritma. Jadi 2 log 4 dikali 8. 2 log 32. Karena basis 2, jadi untuk 32 itu kan 2 pangkat 5. Jadi kita tulis 5. Jadi 2 log 32 sama dengan 2 log 2 pangkat 5. 5 kan turun ke depannya. Jadi 5. 2 log 2 kan 1. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Untuk contoh yang kedua, 3 log 1/9 ditambah 3 log 27. Basisnya sama, yaitu basis 3. Jadi kalau penjumlahan kan kali ya. Jadi 3 log 1/9 dikali 27. Kalikan 1/9 kali 27. Kita coret 9 dengan 27 yaitu 3. Jadi 3 log 3 sama dengan 1. Untuk contoh yang ketiga yaitu 5 log 1/2 ditambah 5 log 50. Basisnya sama yaitu 5 basis 5 yaitu 5 log karena penjumlahan kan jadi kali. Jadi setengah dikali 50. Setengah kali 50 kan 25. Jadi 5 log 25. 5 log 25 kan 5 log 25 kan 5 pangkat 2 ya. Jadi 2 turun ke depan, 5 log 5 kan 1. Jadi 2 kali 1, 2. Jadi ini saya langsungkan untuk contoh 1 sampai dengan 4 ya. Terus yang keempat, log 8 plus log 125. Kalau tidak ada basisnya itu berarti basis 10. Jadi kalau seperti contoh 1, 2, dan 3 itu kan ada basisnya. Kalau yang ke-1 basis 2, kalau yang kedua basis 3, kalau yang ketiga basis 5. Tapi yang nomor 4 kan nggak ada basisnya. Jadi perlu diperhatikan untuk anak-anak ya. Kalau log tidak ada basisnya berarti dia basis 10. Jadi log 8 ditambah log 125 kalau dijumlahkan artinya kali ya. Jadi log 8 kali 125 kan 1000 ya toh. Log 1000 kan boleh 10 pangkat 3. Jadi 3 turun 10 log 10 kan 1. Berarti 3 kali 1 3. Contoh untuk sifat logaritma yang kedua, A log X dibagi Y. Artinya atau sama dengan A log X dikurangi A log Y. Kalau dikurangi ya itu artinya bagi ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau bagi artinya dikurangi gitu ya. Untuk contoh yang ke-1. 2 log 40 dikurangi 2 log 10. Karena basisnya sama jadi boleh langsung ditulis menjadi 2 log 40 dibagi 10. 2 log 40 bagi 10 kan 4. 2 log 4. Sedangkan 4 kan 2 pangkat 2. Pangkat turun ke depan. 2 log 2 kan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Terus contoh yang kedua. 7 log 217 dikurangi 7 log 31. Boleh ditulis 7 log 217 dibagi 31. 217 bagi 31 kan 7. Jadi 7 log 7 sama dengan 1. Yang ketiga. 3 log 26 dikurangi 3 log 78. Seperti biasa kalau kurang kan menjadi bagi. Jadi karena basisnya sama 3 log 26 dibagi 78. Jadi kita sederhanakan. 26 bagi 26 1, 78 bagi 26 3. Sepertiga kan boleh ditulis 3 pangkat negatif 1. Negatif 1 turun 3 log 3 1.
Negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1. Yang nomor 4, log 0,004 dikurangi log 4. Kalau nggak ada basisnya adalah basis 10. Jadi log 0,004 dibagi 4 sama dengan 0,01. 0,01 boleh ditulis 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi negatif 2 turun 2 log 2 1. Negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Ini contoh dari sifat logaritma yang ketiga. A log X pangkat N, artinya N turun ke depan, N A log X. Sekarang supaya untuk lebih jelas dengan sifat yang ketiga ini, marilah kita lihat contoh berikut. 1. 2 log 25 dikurangi 3 log 5 ditambah log 20. Kan ini tidak ada basisnya semua. Berarti dia basis 10. Atau kita kembalikan 2 kan di depannya log 25 ya. Kita kembalikan kan menjadi log 25 pangkat 2. Begitu juga yang 3 log 5. Boleh kita kembalikan menjadi log 5 pangkat 3. Kembali ke atas jadi pangkatnya tetap. Terus log 20 tetap ya. Terus karena pengurangan dan penjumlahan kan bisa jadi bagi dan kali gitu ya sebetulnya ya. Jadi di sini log 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 ditambah log 20. Jadi kan log plus itu nanti log 20 itu jadi kali ya. 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3. 25 pangkat 2 itu kan 625. 5 pangkat 3 itu kan 125 dikalikan 20 menjadi log 100. Log 100 kan 10 pangkat 2. Karena kalau enggak ada basisnya itu kan berarti basis 10 ya. Berarti 10 log 10 pangkat 2. 2 turun ke depan, 10 log 10 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk yang kedua, setengah basis 2 log 2 log 81 dikurangi 3. 2 log 3 ditambah 2 log 48. Kalian lihat basisnya sama yaitu 2 semua. Jadi kalau untuk pengurangan kita bagikan, untuk penjumlahan kita kalikan ya. 2 log 8 ini setengah naik ke atas ya. Berarti 81 pangkat setengah gitu kan. Min 2 log 3 naik ke atas berarti 2 log 3 pangkat 3. Sedangkan ini tetap 2 log 48 ya. Nah, di sini 2 log 81 itu kan 9 pangkat 2 ya. 9 pangkat 2 terus kalau dikalikan dengan pangkatnya 2 sampai 2 hilang berarti kali 9 ya. Jadi 2 log 9 dibagi 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. Dikalikan 2 log 48 karena basisnya sama dikalikan 48. Jadi 9 per 27 kalau disederhanakan kan 1/3 dikali 48. 3 sama 48 dicoret jadi 16. 2 log 16. Sedangkan 16 kan 2 pangkat 4 ya toh. 4 turun ke depan 4. 2 log 2 kan 1 ya. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, sekarang kita menginjak contoh yang keempat dari sifat logaritma, yaitu A log X sama dengan 1 per X log A. Jadi untuk numerik dan basis bisa bertukar tempat dengan catatan pakai angka 1 per X log A gitu ya. Jadi basisnya kan tadi A, numeriknya kan X. Jadi bisa bertukar tempat yaitu dengan diperkan. Jadi 1 per X log A. Terus dan untuk A log X gitu ya sama dengan boleh ditulis B log X per B log A ya, basisnya sama. Jadi antara numerik dan basis sama gitu ya. Jadi kalau basisnya numeriknya berada di atas, basisnya berada di bawah ya. B itu maksudnya basisnya sama. Sekarang untuk contoh untuk contoh soal untuk sifat yang keempat ini, jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan logaritma di bawah ini dalam A ya. Jadi untuk soal yang ke-1, contoh soal yang ke-1, 2 log 9 sama dengan
9 boleh ditulis 3 pangkat 2 ya. Jadi 2 log 3 pangkat 2. 2 turun ke depan, artinya 2 dikali 2 log 3A. Sedangkan 2 log 3A sama dengan A, berarti 2 dikali A. Terus untuk contoh yang nomor 2, yaitu 8 log 3. Boleh ditulis log 3 per log 8. Gitu ya. Log 3 per log 8. Log 8 boleh ditulis 2 pangkat 3. Karena kalau log 3 gak ada pangkatnya itu artinya dia 1 ya. Jadi kalau turun di depan diturunkan 1 log 3 per 3 log 2. Jadi sepertiga, kalau log 3 per log 2 kan boleh ditulis 2 log 3 gitu ya. Jadi sepertiga 2 log 3 sama dengan sepertiga kali A. Karena 2 log 3 sama dengan A. Jadi sepertiga A. Terus contoh yang ketiga yaitu 3 log 2. Boleh berubah berpindah tempat antara basis dan numerik ya. Yaitu 1 per 2 log 3. Sedangkan 2 log 3 sama dengan A berarti 1 per A. Yang keempat, 3 log 4 sama dengan 3 log 2 pangkat 2. 2 turun ke depannya menjadi 2 dikali 3 log 2. Sedangkan 3 log 2 kan nggak ada, harus dirubah. Supaya dia berubah menjadi 2 log 3 harus menjadi 1 per gitu ya. Nah, jadi 2 dikali 1 per 2 log 3 gitu kan. Nah, berarti 2 dikali 1 per A sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Karena 2 kan nggak ada penyebutnya berarti dia 1. 2 kali 1 2, 1 kali A, A. Berarti 2 per A. Sekarang kita lanjutin contoh dari sifat logaritma yang kelima, yaitu A pangkat N log X pangkat M. Karena bilangan berpangkat semua, pangkat boleh diturunkan, yaitu M per N. Bukan M kali N loh ya, tapi M per N A log X. Dan A log X dikali X log Y dikali Y log Z sama dengan, karena antara basis dan numerik ketemu, X ketemu X, Y ketemu Y, itu spontanitas semua jadi hilang ya. Berarti tinggallah A log Z gitu ya. Sekarang contoh, hitunglah 2 log 5 dikali 5 log 64. Karena 5, numerik 5 bertemu dengan basis 5 itu hilang ya kalau untuk perkalian loh. Ingat, perkalian. Jadi 2 log 5 dikali basis 5 ya. 5 log 64 hilang ya, 5 sampai 5 tinggallah 2 log 64. Sedangkan 64 kan 2 pangkat 6 turun ke depan. Jadi 6 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu kan artinya 1. Berarti 6 kali 1 sama dengan 6. Untuk yang B, jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan logaritma berikut ini dalam A. Sekarang untuk yang I ya, contoh yang I, untuk B yang I. 4 log 81 itu 4 boleh 2 pangkat 2. 81 boleh 3 pangkat 4. Jadi 4 per 2, 2 log 3. 4 dibagi 2 kan 2. 2 log 3 sama dengan A. Berarti 2 dikali A yaitu 2A. Untuk I2, 8 log 27 sama dengan 8 boleh ditulis 2 pangkat 3. Log 27 boleh ditulis 3 pangkat 3. Jadi 3 per 3 turun ya pangkatnya. 3 per 3 2 log 3. Karena 3 per 3 1. 2 log 3 sama dengan A. Berarti 1 dikali A berarti A. Sekarang sifat yang keenam dari logaritma yaitu A pangkat A log X. Jadi bilangan biasa dipangkatkan bilangan logaritma. Itu sama dengan X ya. Jadi kalau bilangan biasa ketemu dengan basis pangkatnya, tinggallah numeriknya yang ditulis. Jadi contohnya yaitu 2 pangkat 2 log 5 sama dengan 5. 3 pangkat 3 log 4 sama dengan 4. Karena dia kan sudah ketemu antara bilangan biasa dengan bilangan basis pangkatnya. Ya, jadi yang ditulis adalah numerik dari pangkatnya. 5
kali 5 pangkat 5 log 10 berarti 10. 7 pangkat 7 log 25 berarti 25. Karena kalian sudah dijelaskan mulai dari sifat-sifat logaritma beserta contohnya, sekarang kita menginjak ke latihan soal. Di sini ada 4 latihan soal, tolong kalian kerjakan hari ini juga. Ya, siapa-siapa yang nggak jelas segera bertanya. Dan siapa yang sudah jelas segera dikerjakan dan dikumpulkan melalui WA-nya Bulika atau kalian japri jawaban kalian ke Bulika ya. Itu tandanya kalian sudah mengerjakan tugas. Kalian sudah dijelaskan materinya dari awal sampai dengan latihan soal. Siapa-siapa yang nggak jelas boleh bertanya langsung ke Bulika atau kalian japri Bulika ya. Karena materinya sudah selesai untuk bab 1 semuanya sudah dijelaskan mulai dari pangkat, akar, dan logaritma sudah selesai. Sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat mengerjakan.